นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเลนะธัมมาสักกัจจะอะเลนะธัมมาสวนังเอตัมมังคลังวะธัมมังเต Yang mulia Biksu Sangha, Romo Ramani, Bapak Iqbal, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari kedua, ini Bante mau bahas kenapa masih belum bahagia. Ya, kemarin kenapa belum bahagia karena apa? Karena baru kemarin dikasih tahu, sudah lupa. Ya, kenapa masih belum bahagia? Kemarin Bante bilang kenapa? Tuh, mau meditasi lagi. Ya, ya karena kita punya ego itu sendiri, ya. Kenapa belum bahagia? Karena ego kita. Nah, sekarang yang kedua, masih ada lagi yang membuat kita belum bahagia. Ya, kemarin Bante sudah bahas ya bagaimana Christopher. Tuh, Bante masih ingat namanya kan, baru ketemu hari kemarin. Nah, kan bagaimana si Christopher ini yang apa? Jangan ambil hati, ya kan? Jangan ambil hati. Jadi jangan hanya mau mengambil yang enak, yang gak enak juga jangan diambil, ya. Jadi mesti seperti itu. Nah, berikutnya sebelum Bante mau cerita, ada satu penelitian. Bante nggak tahu nih, Bapak Ibu di sini sudah pernah dengar belum? Penelitian ini penting. Ya, penting sekali, dilakukan oleh profesor di Amerika. Apa penelitian ini? Penelitian ini adalah bagaimana menguji, ya, supaya hewan anjing ini bisa mengeluarkan air liur. Nah, siapa yang punya hewan anjing di rumah? Ya. Bagaimana cara mengeluarkan air liur sama hewan anjing ini? Nah, nanti Bante kasih tips dari profesor, ya. Jadi profesor ini dia mengumpulkan beberapa ekor anjing dikunci di kandang. Dikasih diet, ya, ditahan berapa hari nggak dikasih makan. Kemudian ketika makanan sudah di luar kandang, kandangnya dibuka, kemudian ada bunyi ting. Maka anjing ini keluar melihat makanan, air liur keluar. Minggu kedua seperti itu, minggu ketiga seperti itu, minggu keempat dan seterusnya sampai 6 bulan. Ya, 6 bulan ketika pintu dibuka, makanan belum ada. Tetapi ketika dia dengar ting, maka air liur langsung keluar. Nah, Bapak Ibu, Bante mau tanya kepada Bapak Ibu, kenapa terjadi perbedaan? Karena kebiasaan, ya. Kenapa terjadi perbedaan? Logikanya kan anjing itu akan melihat makanan, mencium, baru dia keluar. Nah, kenapa yang terakhir tidak ada makanan, tidak ada dia bisa lihat, tidak ada dia bisa cium, tetapi ketika bunyi ting, dia akan keluar air liur. Karena kenapa Bapak Ibu? Bukan dihipnotis ya anjingnya, ya, bukan. Ya, tetapi karena sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini berlaku buat kita semua, bukan hanya yang dites tadi.
Ya, seperti Bante kasih contoh. Seandainya di ruangan ini ada handphone yang berbunyi, ting tung. Ya, walaupun sudah tahu HP-nya silent akan apa? Ya, padahal bukan HP kita yang bunyi, betul nggak? Kalau bunyi WA masuk, ya, atau bunyi Line langsung. Padahal bukan HP kita. Ya, itulah kebiasaan. Ya, menurut Bapak Ibu. Kalau kita mengembangkan kebiasaan yang baik, bagaimana? Akan lebih baik hidup kita. Tetapi kalau kita kembangkan kebiasaan yang jelek, bagaimana? Hidup kita akan menderita, akan sia-sia. Nah, satu contoh lagi buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Biar lebih gampang, contohnya kemarin ke cowok, sekarang biar adil ke cewek ya. Seandainya waktu ibu-ibu berusia sekitar mungkin ya 20 ya 15-20 tahun yang ini lalu ya. Saat Anda melihat ke cermin ya, lihat kaca. Kemudian lagi lihat kaca bagus-bagus, ada sesuatu. Apa itu? Jadi lagi lihat cermin pagi-pagi mau ke kantor atau mau ke sekolah, kemudian ada sesuatu. Ada jerawat di sini. Ya. Pertanyaan Bante kepada Anda semua. Semua kita pernah berjerawat kan? Nah, kalau jerawatnya muncul di sini, apa yang terjadi? Aduh, ya, galau sendiri ya. Aduh, bagaimana ini? Aduh, mau pakai obat apa ya? Mungkin kalau yang biasa-biasa mau ke mana? Ya, mungkin yang menengah akan pergi ke salon kecantikan. Mungkin kalau yang lebih tinggi mau ke RH buat ngecek jerawat. Selanjutnya, ketika perjalanan Anda dari rumah mau ke tempat, apakah tempat usaha, toko, mau ke kampus, atau mau ke tempat kerja. Sepanjang jalan, mikirin apa? Mikirin jerawat. Ya. Sampai di kantor, pertanyaan Bante, ketika Anda kerja atau kuliah, apa yang terjadi? Masih ingat nggak sama si jerawat? Lagi kerja nih, lagi belajar nih matematika, masih ingat gak sama jerawat? Masih enggak? Ada yang bilang masih, ada yang sudah enggak. Mostly adalah tidak, karena kita lagi fokus bekerja, kita lagi fokus belajar ya. Ketika pulang, sebelum pulang ke WC, lihat lagi. Ya kan, sepanjang jalan dari tempat kerja ke rumah, mikirin jerawat. Ya, hal ini terjadi selama 1 minggu. Kemudian di hari ke-8, Anda ketemu teman-teman waktu lagi arisan, ya, lagi nongki-nongki, ketemu dengan teman-teman yang lama. Terus ketika mereka ketemu, mereka senyum. Nah, sekarang Bante tanya, yang Anda pikirkan apa? Sudah hari ke-8 nih, terus dia ketemu dengan Anda di kafe, dia ketawa. Yang Anda pikirkan pertama kali apa? Jawab dong. Yang dipikirkan apa? Jerawat. Betul nggak? Siapa yang bilang betul? Yaitu, ya. Nah, jadi kita melihat kebiasaan itu, bahaya nggak? Bahaya nggak? Sudah pasti nggak sih teman itu ketemu ketawa gara-gara jerawat kita? Sudah pasti nggak sih? Ya kan? Kan belum tentu. Ya kan? Mungkin sudah lama belum ketemu, dia ketemu ketawa. Kan belum tentu dia
melihat gara-gara jerawat kita. Tetapi kita sendiri sudah memprogramkan rasa minder kita terhadap jerawat. Jadi bayangkan satu efek daripada kebiasaan. Bagus apa jelek? Ya, bagus apa jelek? Sangat tidak baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, hari ini di dunia kita, kenapa kacau balau? Bante, kok kenapa dunia ini makin hari makin kacau balau? Yang egois banyak, ya, yang suka pamer banyak, apalagi yang ngomong sembarang banyak, dan seterusnya. Mau tahu dasarnya dari mana? Mau tahu dari dasarnya dari mana? Dari sini. Oke. Contoh, ketika kita lagi main game, Bante dulu waktu masih kuliah juga main game. Ya. Bante tanya ini kepada yang masih sekolah. Ya kan lebih suka main game daripada belajar kan, kemarin kan jawabnya gitu kan. Kalau kamu lagi main game, misalnya lagi main FF, mama-mama nggak tahu, Bante tahu. Ya, biarlah orang tua nggak tahu, Bante tahu. Lagi main FF, misalnya ketika kita main game, tuh anak yang kecil di belakangnya ketawa dia. Ketika kita main FF, Free Fire, ya, kita main untuk apa? Kita main untuk apa? Christopher, kalau kamu main FF, mainnya untuk apa? Ilangin bosan. Kamu? Ya? Buat apa? Biar senang. Oke. Nah ini. Kamu. Ya kamu, yang rambut panjang. Kamu main FF untuk apa? Hah? Nggak kedengaran? Hiburan. Yang di belakang lagi baju biru. Nggak tahu. Siapa lagi nih yang main FF nih? Ada nggak yang mau volunteer deh, Bante nggak usah tunjuk. Kita main FF untuk apa? Tujuan yang pertama selain hiburan, selain apapun itu, tujuan yang pertama kalau kita main game untuk apa? Untuk menang. Ya kan? Ada nggak yang mau main FF? Oh, saya masuk di FF. Kemudian kan Bante kemarin malam bilang sabesata bawantu sukitata, jadi nggak boleh membunuh, cuma jalan-jalan doang. Ya kan? Terus kalau ketembak, pup. Apa yang terjadi? Hah? Ya itu, ya kan? Jadi coba kita melihat bahwa satu contoh game bisa merusak kita semua, ya kan? Kalau Anda lagi, mungkin orang tuanya bingung ya, apa tuh FF? Dulu kalau zaman Bante kuliah namanya Counter Strike, baru berubah jadi PUBG. Baru berubah jadi apa lagi? Sebelum PUBG ada lagi satu. Bante lupa. Hah? Point Blank. Baru ke PUBG, baru ke FF yang terakhir, yang paling baru ya. Nah ini adalah anicca kan, kalau CS jelek. Nah lama-lama jadi bagus. Nah, ketika kita main ini, apa yang terjadi? Kita merasa kita adalah si akun itu. Dan kita merasa kita harus melakukan, kalau FF mainnya buat apa? Buat nembak. Kalau nembak itu mencederai orang atau membunuh orang. Ya kan? Kita berusaha untuk membunuh. Setelah membunuh, merampok. Ambil itemnya.
Setelah ambil itemnya, kita bahagia. Oh, inilah namanya hiburan. Inilah menang, inilah kebahagiaan. Ketika kita lagi jalan-jalan, kemudian pup, headshot. Apa yang terjadi? Pertama Bante kaget. Jalan lagi, kedua kali kaget. Ketiga kali kena lagi, ngomel. Keempat kali, satu kebun binatang keluar semua. Ya, ke 100 kali lagi, kan Bante bilang, apa berani kotor itu baik. Ke 100 kali handphone dibanting. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Anda bayangkan ini menjadi suatu kebiasaan. Pelanggaran sila ada di situ, ya kan? Niatnya kan? Niat sila pertama itu apa? Adanya niat cetana, tahu akun itu hidup, ya walaupun ini kita nggak membunuh secara fisik loh ya, tapi tahu orang itu hidup, tahu kita ingin dan kita pencet, akhirnya dia respon. Ini yang pertama. Yang kedua, mengambil item yang tidak diberikan. Yang ketiga, kata-kata kasar, kata-kata jorok, ya kan? Nggak sadar itu kita. Kadang-kadang anak-anak kita polos. Kok di rumah dia sering ke wihara, nggak pernah kemana-mana, bisa pakai kata-kata kasar keluar. Dari mana? Di situ. Ini yang terjadi kebiasaan kita. Kebiasaan hari pertama, hari kedua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan kenapa anak-anak sekarang lebih butuh healing, padahal tidak melakukan apapun. Ya kan? Anda bayangkan mereka cuma pergi sekolah, nggak bikin apa-apa, butuhnya apa? Healing. Papa mamamu dari pagi sampai jam 5 sore banting tulang jaga toko dengan cuaca yang panas, nggak butuh healing. Kenapa dia butuh healing? Karena mentality mereka itu lemah. Ya, nah oleh karena itu, ketika kita yang sudah paham ini, lantas bagaimana Bante? Kita mengubah kebiasaan-kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ya, di dalam agama Buddha terdapat yang namanya hukum. Ini terkait kebiasaan. Ada namanya hukum yang saling ketergantungan. Yang namanya apa? Ada 12 item di situ, paticca samuppada. Ya, paticca samuppada ini adalah 12 item yang saling berkaitan sehingga membentuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Nah oleh karena itu, kalau kita bisa sadar sebagai umat Buddha bahwa kebiasaan buruk akan berdampak buruk di masa mendatang, ini sudah sesuai dengan paticca samuppada. Ya, nah hari ini Bante akan membahas singkat ya mengenai bagaimana paticca samuppada itu berlaku. Tetapi contohnya tadi sudah tentang kalian main game. Ya, nah Bante izin nyontek ya, kan ini jurusannya komputer akuntansi di BINUS ya, bukan jurusan SAG, Sarjana Alam Gaib. Namanya saya konsultan pajak ya, bukan ahli agama, takut salah ya. Nah, poin yang pertama di dalam paticca samuppada itu adalah awija. Ya, itu yang pertama namanya awija. Apa itu awija? Awija ini diibaratkan Buddha. Kalau biasa ini lebih enak ada itunya, gambarnya. Ya, jadi kalau secara tradisional yang digambar di pintu-pintu wihara di Tibet, awija digambarkan sebagai orang yang buta. Orang buta memegang tongkat. Karena kenapa? Gelap.
tidak bisa melihat. Ya, kalau orang buta dikasih tahu misalnya, kamu tahu itunya gajah, dia nggak tahu. Gajah itu bagaimana dia nggak tahu, karena dia nggak bisa melihat. Sama halnya dengan kita sebagai umat Buddha, nibbana itu bagaimana? Tahu nggak? Kita semua nggak ada yang tahu. Tahu pun cuma teori karena belum sampai, ya kan? Nah, jadi kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu, kita berada di dalam satu proses yang pertama, yaitu awija. Gelap, semuanya kita nggak tahu. Gelap akan apa? Gelap akan 4 kesunyataan mulia. Gelap akan jalan mulia berunsur 8. Kita semua nggak tahu itu. Karena itulah akhirnya terbentuk suatu bentukan yang baru, yaitu sankara. 4 kesunyataan mulia. Sang Buddha selalu kasih tahu kepada kita, Bapak Ibu, bahwa kalau agama Buddha yang diajarkan sekarang tujuannya itu cuman satu, yaitu supaya kita semua hidup tanpa penyesalan. Cuma satu tujuannya, kita hidup tanpa penyesalan. Bante kasih contoh, metode yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, kenapa selalu dibilang, aduh agama Buddha itu susah. Ya, kenapa susah? Karena Sang Buddha kasih tahu kita di awal, bukan di akhir. Apa yang Sang Buddha kasih tahu? Misalnya gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita pulang ke rumah Anda masing-masing, ya. Anda pulang ke rumah masing-masing, biasanya di rumah ada apa? Sofa, ya. Lebih enak, misalnya orang rumah Anda tahu, apakah istri atau suami Anda yang ada di rumah tahu, tadi di rumah ini ada masuk ular. Siapa tahu ular itu sembunyi di sofa. Menurut Bapak Ibu, lebih enak mana? Dikasih tahu di awal, hati-hati loh, tadi ada ular masuk, mungkin duduk di sofa situ. Atau nggak perlu dikasih tahu? Lebih enak mana? Lebih enak sudah kegigit dulu baru, oh ada ular. Atau dikasih tahu, hati-hati jangan nyandar ya. Lebih enak mana? Dikasih tahu di awal. Ini adalah metode yang digunakan oleh Sang Buddha di dalam mengajarkan kita Dhamma. Dikasih tahu di awal. Bante waktu kecil, belakang rumah saya itu pantai. Ya, jadi Bante punya rumah kurang lebih 50 meter ke belakang itu pantai. Waktu saya kecil, saya suka berenang. Gak takut ada hiu, nggak takut ada bulu babi, nggak takut ada ikan paus, pokoknya nggak takut. Pokoknya lihat air mandi, lihat air berenang, ya. Cuma sekarang aja sudah nggak boleh berenang ya. Kalau masih umat bisa berenang, wah jago saya kalau berenang ya. Nah dari kecil saya mulai takut ke pantai sejak kapan? Sejak nonton film yang ada hiunya di pantai. Gara-gara nonton itu akhirnya, berarti di pantai ada hiu, takut, nggak berani pergi. Yang kedua, setelah apa? Setelah beli kacamata berenang. Dulu kan waktu kecil mandi nggak pakai kacamata berenang kan, cebur aja, main-main naik. Begitu pakai kacamata, apa yang terjadi? Kita bisa melihat pantai itu begini. Di situ takut. Nah, jadi sama dengan kita yang lagi awija. Awalnya kita nggak tahu itu bahaya. Ya kan, orang tua sudah bilang hati-hati. Namanya anak bagaimana? Kan nggak tahu. Ya, tetapi setelah kita melihat sendiri, setelah kita mikir sendiri baru kita paham itu bahaya. Nah, ini adalah contoh dari awija, orang yang tidak tahu apapun.
Makanya Awija membentuklah sankara atau bentukan-bentukan ini ya. Kemudian setelah adanya sankara muncullah suatu namanya kesadaran ya. Biasanya ini kita bilang alam bawah sadar yang kita bawa dari kehidupan lampau. Apa ini Bante contohnya? Contohnya ketika kita berdiri di atas gedung, lihat ke bawah, ada yang takut banget, ya kan? Ada yang misalnya lihat kecoa takut banget, ada yang lihat lubang yang gelap takut banget. Ini adalah fobia atau kesadaran kita di masa lampau. Ini terbentuk dari kapan? Dari masa lalu ya. Nah kemudian setelah ada kesadaran baru muncullah batin dan jasmani, atau biasanya dalam agama Buddha disebutkan nama dan rupa ya. Nama adalah batin, rupa adalah jasmani kita ya. Jasmani kita terdiri dari 4, batin juga terdiri dari 4 ya. 4 dimaksud Bante adalah 4 unsur. Apa 4 unsur ini? Kalau Anda masih bingung apa 4 unsur ini, nonton Siang, Avatar ya. Nah ini 4 ada di dalam badan kita ya. Nah kemudian dari munculnya nama dan rupa baru muncullah 6 indria. Di dalam bentukan badan jasmani kita ada 6 indria. Apa itu 6 indria? Mata ya, telinga, hidung, lidah, ya, sentuhan dan juga pikiran kita. Ini adalah 6. Nah, 6 ini kemudian akan terjadi namanya kontak. Misalnya mata melihat bentukan-bentukan ya kan? Oh, bentukan. Suara mendengar. Kemudian hidung cium, mencium. Ya, setelah semua barulah ada lagi berikutnya, yaitu mulai muncullah perasaan. Ya, kita melihat, oh ini cantik, ini jelek, ini biasa aja. Telinga mendengar, Christopher kamu keren, Christopher kamu bukan kamu, Christopher Columbus. Nah kan, ini telinga. Karena dia mendengar, dia tahu, dia muncul perasaan. Tadi keren, suka munculnya. Yang tidak keren, dia muncul kesel. Ini. Demikian juga hidung. Oh, ini bau makanan enak. Oh, ini bau sampah, nggak suka. Nah ini, muncul semua ya. Inilah muncul perasaan. Nah, setelah muncul perasaan ini Bapak Ibu, maka muncullah suatu keinginan. Muncullah suatu keinginan ya. Itulah kadang-kadang orang bilang first love. Karena mata melihat, wah kesan yang baik, langsung suka, langsung jatuh cinta. Nah inilah yang dinamakan muncul setelah perasaan. Ya, oh tahu ini makanan namanya KFC. Oh KFC ini enak, pengen makan itu. Mulai muncul keinginan. Ditanya besok mau makan apa? KFC. Besok mau makan apa? Indomie. Karena tahu itu enak. Itu enak dari mana? Dari perasaan kita yang kemarin, yang sebelumnya. Nah ini akan jadi muncul suatu kesukaan yang baru ya. Baru dari situ muncullah kemelekatan. Kan sudah tahu nih, oh ini namanya tas. Oh ini mereknya apa ibu-ibu biasa pakai? Hah? Hermes. Oh ini harganya mahal. Inilah muncul kemelekatan. Kalau ini rusak, awas ya. Satu rumah bisa nggak tidur. Muncullah kemelekatan di situ, ya kan? Satu Hermes cukup? Hah?
Satu Hermes cukup? Tidak. Tambah tas yang kedua, tambah tas yang ketiga, tambah tas yang keempat, dan seterusnya. Itu baru Hermes. Belum sendalnya, ya. Belum bajunya. Belum apa ininya. Nah, itu belum, ya. Belum ininya. Kan Bante bilang ada 6, apalagi belum ininya. Ya, belum ininya, ya. Nah, itu semua. Itulah muncul suatu kemelekatan, dan kemelekatan ini akan terus menerus. Begitu pakai Hermes, datang ke wihara, orang bilang, kamu cantik banget. Muncul kesan yang naik lagi kan ke atas kan, telinga dengar lagi, oh bagus, berarti besok beli Hermes model baru. Ya, ketagihan lagi nggak ketika dipuji? Ketagihan terus, dan terus. Ya, seperti anak-anak kalau kita lagi main FF, begitu tembak headshot, mau main lagi nggak? Mau main lagi nggak? Mau. Menang lagi, mau main lagi nggak? Mau. Inilah keinginan terus dan menerus. Termasuk di sini yang main judi online. Isi sekali, menang. Senang nggak kalau menang? Senang. Coba lagi. Menang lagi. Coba lagi. Kok kalah kali ini? Kayaknya salah dipencet tadi. Coba lagi. Akhirnya, ya itu, menderita. Ya. Jadi semua yang Buddha ajarkan kepada kita, Bapak Ibu, ini artinya pas dengan dunia kita hari ini. Berikutnya, setelah ada kemelekatan, muncullah bhawa atau akan lahir lagi. Muncullah bhawa. Bhawa ini apa? Termasuk kita melekat bukan hanya kesenangan duniawi ya tadi yang Bante bilang ya. Termasuk di situ ada kama ya. Kita ingin itu banyak ya. Ingin itu ada 3. Kama tanha, bhawa tanha, dan wibawa tanha. Kama yang Bante kasih contoh tadi, Hermes lah, FF lah, misalnya parfum lah, semua ini. Kemudian muncul yang berikutnya, bhawa tanha. Aku ingin jadi. Baik kalau di dalam Paticca Samuppada menjadi kelahiran yang akan datang, tetapi di dunia kita ingin menjadi. Menjadi apa? Menjadi caleg, menjadi presiden, ya, menjadi apa lagi? Semua yang kita inginkan di dunia ini. Berikutnya, yang ketiga, wibawa tanha, keinginan untuk menghancurkan. Saya daftar caleg, sudah habis duit, nggak menang. Akhirnya apa? Hidup saya sia-sia, nggak ada yang suka sama saya. Loncat, ya kan? Selesai. Saya terkenal di dunia maya, tetapi yang saya kejar-kejar ini nggak suka sama saya. Akhirnya loncat dari jembatan. Siapa? Fat Cat. Ya kan? Kok Bante tahu? Tahu dong. Kalau nggak tahu nanti nggak bisa cerita sama adik-adik, ya kan? Ini yang terjadi. Jadi banyak sekali dari kita yang mengalami pembentukan karena yang tadi, proses-proses yang tadi. Ya. Nah, setelah terjadi pembentukan, kalau kita di dalam umat Buddha itu, bahwa itu proses kelahiran kembali ya. Apakah jadi manusia, dewa, ya, kemudian hewan, dan seterusnya. Ada 4, ya. Setelah terjadinya kelahiran, terus terjadinya apa? Kita akan mengalami lagi usia tua, kemudian sakit dan kematian. Setelah itu apa? Kalau kita nggak pinter, kita akan masuk lagi ke awija lagi, kesadaran lagi, terus ulang-ulang. Makanya disebut sebuah roda yang terus menerus kita akan alami kehidupan ini nggak habis-habis, ya. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha,
kita sudah sadar. Sadarnya kenapa? Kapan? Saat kita belajar Dhamma seperti ini, kita sadar, oh ternyata ada yang salah di dalam dunia ini, dan berusahalah untuk keluar dari situ. Berusahalah untuk keluar dari situ. Ya, berusahalah membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik di hari-hari mendatang. Untuk kebiasaan yang baik nanti Bante bahas besok ya. Jadi hari ini Bante hanya membahas mengenai pembentukan kebiasaan yang berefek kepada kehidupan kita. Di dalam hidup Anda, kemudian Anda juga jangan berpikir bahwa Bante, berarti yang Bante cerita tadi adalah satu siklus yang berkelanjutan. Berarti saya sebagai umat Buddha nggak boleh dong punya keinginan. Boleh nggak begitu? Nggak boleh dong punya keserakahan. Jadi kalau nggak punya keserakahan, saya mau jadi Bante aja. Ya, bisa nggak seperti itu? Ini masih konsep masih salah ya, bukan seperti itu. Loba artinya keserakahan, tidak pernah puas untuk memenuhi kebutuhan kama kita. Kama itu kama indria kita yang tidak pernah terpuaskan. Ya, kalau Anda bekerja, kalau Anda berusaha semata-mata untuk menghidupi keluarga, ini loba yang masih sedikit ya, bukan loba yang banyak. Yang kedua, kalau kita percaya karma, di kehidupan lampau Bapak Ibu pernah membangun misalnya wihara, pernah berbuat baik, kan di dalam karma kita belajar apa? Kehidupan mendatang Anda bisa terlahir sebagai orang kaya, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita kehidupan lampau sebelumnya pernah berbuat baik, di kehidupan mendatang kita akan menjadi orang kaya. Ini adalah bibit yang Anda bawa dari kehidupan lampau ke sini. Kemudian saat kehidupan sekarang Anda bilang, oh kan nggak boleh serakah, nggak boleh ambisi, nggak boleh kerja. Pertanyaan Bante, bibit bisa tumbuh nggak kalau tidak dikondisikan? Coba renungkan ulang. Kita bawa nih bibit durian montong dari Thailand, biar gampang ya kan? Terus sampai di Pekanbaru cuma taruh di polybag. Udahlah taruh di polybag aja. Kan ini bibit unggul, pasti juga tumbuh durian montong. Pertanyaan Bante, bisa berbuah nggak? Enggak. Kita mau taruh berapa tahun pun nggak bisa berkembang, nggak bisa berbuah. Karena kenapa? Terkondisi tertutup ya. Jadi demikian juga, kalau Anda punya potensi kehidupan lampau, nggak apa-apa berusaha ya, tetapi di dalam berusaha kita tidak menimbulkan banyak kemelekatan yang baru, dan juga di dalam usaha kita tidak merugikan orang lain, maka itu oke, sah-sah aja ya. Bante mau cerita, ada satu orang yang Bante kenal ya. Dia kerja mati-matian. Dia kerja mati-matian. Kemudian dengan kerja mati-matian itu, dia mengumpulkan harta yang cukup. Ya kan? Kalau kita kerjanya berapa jam? Jam 8 sampai jam 5 sore. Paling lembur jam 7 malam.
Orang ini kalau kerja dari pagi sampai subuh, tidur kadang-kadang jam 3, ya, besok pagi sudah bangun jam 8, jam 9 sudah bangun, sudah kerja lagi setiap hari. Dan tidak pernah melakukan yang namanya pergi ke mall, jalan-jalan, sosialita, pergi arisan, pergi mana, naik pesawat pribadi untuk senang-senang. Nggak ada. Nah, yang seperti itu kita bisa bilang nggak itu serakah? Nah, ini contoh ya, ini dalam kita punya pandangan mengenai suatu kebiasaan, supaya kita sebagai umat Buddha harus tetap punya suatu semangat bahwa saya memilih kehidupan sebagai berumah tangga dan kita wajib untuk menjaga keberlangsungan keturunan dan keluarganya kamu, iya kan? Kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak berusaha, terus bagaimana anak kita mau sekolah? Ya, itu ya. Jadi ini mungkin yang bisa Bante sharing malam hari ini, bagaimana supaya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik kita arahkan menjadi hal yang baik, karena kita tahu bahwa pikiran-pikiran ini, kondisi-kondisi ini hanya akan memperburuk keadaan kita di masa mendatang. Ya, oleh karena itu kita harus mencegah dari hari ini supaya di kemudian hari tidak menjadi suatu masalah baru yang timbul untuk diri kita. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Bante kembalikan kepada Romo, kalau mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Yang budaya, ada yang mau nanya? Untuk ibu-ibu ada? Terima kasih Bante. Saya mau bertanya sedikit tentang bagaimana cara kita meningkatkan keyakinan kepada Buddha Dharma supaya kita tidak goyah keyakinannya. Ya, jadi bagaimana supaya kita meningkatkan ya keyakinan kita kepada Buddha Dhamma. Ya, jadi untuk meningkatkan keyakinan kita, secara tradisional disebutkan kita perlu namanya pariyati, patipati, dan patiweda. Ini yang secara tradisional. Kenapa? Kita harus mengenal dulu siapa itu Sang Buddha. Kan orang bilang tidak kenal tidak sayang. Sudah belum kita kenal sama Sang Buddha? Ya, dalam konteks tradisional selalu disebutkan mengingat kembali Buddha Nusati. Konteks di dalam Buddha Nusati itu sebenarnya bukan hanya seperti kita menghafal, ya, bukan, tetapi sungguh-sungguh direnungkan siapakah Buddha ini. Ya kan, kita mesti renungkan siapakah Buddha ini. Ya, siapa Buddha ini, Bapak Ibu? Kalau Bante bilang, Bante sering ke India. Walaupun saya sering ke India, mungkin sudah 25 kali ke sana, ya. Tetapi setiap kali pergi, kalau lihat di Bodh Gaya, pasti masih nangis, masih terharu ya. Karena kenapa? Kita merenungkan kualitas dari seorang guru yang luar biasa. Beliau juga manusia, sama seperti kita. Beliau meninggalkan semuanya yang sampai hari ini kita pun masih susah untuk meninggalkan semuanya. Kenapa masih susah? Nah, Bante mungkin kasih contoh. Di sini ada anak-anak perantauan kan? Ya kan? Atau semua dari kita pasti kan pernah pergi keluar kota, betul nggak?
Semua dari kita pernah keluar kota. Nah, Bante mau tanya, ketika kita pergi keluar kota, siapa di sini yang masih ingat? Aduh, bantal saya di rumah gimana? Ada nggak? Aduh, makanan di sini kayaknya nggak enak, masih enak makanan Pekanbaru gitu. Ya, terutama yang ke India gitu kan. Aduh, Bante makanannya begini amat. Tetapi Bapak Ibu, Siddhartha waktu meninggalkan istana, tekadnya bulat 100% pol. Ditawari sama Raja Bimbisara, udah kamu nggak usah ke pohon bodhi, panas. Di sini aja, setengah Magadha saya kasih kamu. Sang Buddha bilang apa? Sorry ye, tujuan saya untuk mencari obat tua, sakit, dan mati. Tetap jalan. Pergi ke Alaraka Lama dan Udaka Ramaputta. Ditawari, udah kamu tinggal sini, jadi wakil rektor. Yang pertama, guru yang pertama, dia tinggalkan. Guru yang kedua, kamu jadi owner pertapaan ini, tetap juga ditinggalkan. Hebatnya, ketika beliau berlatih 6 tahun sengsara, pelatihan yang keras, tidak ada 1 detik pun, ya 1 detik pun pikirannya untuk merasa menyesal melakukan ini semua. Kita kadang-kadang kalau berbuat baik, oh saya mau kasih dana makan ke Bante. Aduh gimana sih Bante, saya punya nasi goreng gak dimakan sama Bante. Siddhartha 1 detik pun tidak menyesal atas keputusannya untuk meninggalkan istana. 1 detik pun tidak pernah berpikir, aduh saya lapar, mana tuh makanan dari Cana kok gak datang. Gak pernah pikir. Di sini panas banget, kenapa gak ada yang kipasin saya? Gak pernah pikir. Padahal Siddhartha melatih diri di tempat yang lebih panas dari sini. India waktu itu 46 Celcius. Sekarang nih di Bodh Gaya 46 Celcius sekarang. Dan Sang Buddha Siddhartha waktu itu berlatih di atas gunung. Tidak ada pohon di situ. Gunung batu ya, gunung kayak batu granit begini. Panas banget. Nggak ada pohon, nggak ada air, dan tidak punya banyak baju untuk mengatasi panas maupun dingin. Sedangkan di situ tuh banyak nyamuknya. Tetapi tetap dengan tekad beliau maju terus. Nah ini yang pertama, bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita, ya. Yang kedua, Bante, kita sebagai umat awam, bagaimana meningkatkan hidup kita ini sebagai orang yang betul-betul tulus di dalam Buddha Sasana. Mungkin ini Bapak Ibu bisa belajar banyak daripada Anathapindika. Nanti ada waktu enggak? Oh ya udah sampai habis ya. Bante mau cerita Anathapindika. Sudah belum di sini? Belum kan? Oke, siapin kalkulator ya, kita mau hitung. Bante suka hitung-hitungan, siapin kalkulator, kita mau hitung. Sudah pernah tahu belum berapa banyak dana yang diberikan Anathapindika kepada Sang Buddha untuk bikin Jetawana Arama? Sudah belum? Belum pernah ada yang hitung kan? Nah, ini Bante hitung. Oke, jadi ketika Anda baca Ewa mesotang eta ekang samayang bagawa Jetawanang Anathapindikasa Arame, bukan cuma itu dibaca, tapi renungkan berapa banyak dana yang diberikan oleh Anathapindika untuk Sang Buddha. Oke, kita hitung sekarang ya.
Anathapindika pergi ke Pangeran Jeta. Sama-sama laupan ya. Anathapindika bos besar, Jeta adalah seorang pangeran. Kira-kira kalau orang mau datang kepada Bapak Ibu, Pak, saya mau beli lahan sawitnya, tapi dia tahu nih, oh ini bos besar, kira-kira mau jual murah atau jual mahal? Hah? Mahal. Pasti kan orang ini akan beli berapapun itu kan. Akhirnya Pangeran Jeta bilang, taruh semua emas, maka semua emas itu akan punya tanah yang dibawa emas itu akan milik kamu. Oke. Anathapindika mengeluarkan semua emas yang ada di gudang, menghasilkan kurang lebih 50 hektar tanah. 50 hektar tanah. Catat, nanti bingung loh hitungnya. Bante beneran nih suruh hitung. 50 hektar. Sekarang kalau 1 keping emas, 1 gram emas kira-kira berapa senti? Kan Anda pedagang harusnya tahu, masa Bante yang mesti kasih tahu? Kurang lebih 1 senti, betul nggak? Kurang lebih kan? Kok Bante tahu? Ya tahu lah, Bante konsultan pajak, gimana nggak tahu? Itu kan dulu, tapi kan masih ingat. Oke, 1 senti. Berarti kalau 50 hektar Bapak Ibu, berapa senti? Oh, masa 50 ribu? 1 hektar berapa sentimeter? Makanya buka Google nggak apa-apa. 100 ribu ya? Enggak dong, 100 hektar itu 1 hektar itu adalah 10 meter persegi. 10 meter persegi kan? Berarti kalau dijadikan sentimeter 100 ribu. Berapa? 100 ribu kan? Dikali 50. Berarti 5 juta sentimeter. Betul? Gak salah nih ya. Kemudian harga emas. Bante gak tahu harga emas sekarang berapa. Coba kalau kita kali 1 juta aja, 1 gram. 1 juta dikali 5 juta. Betul nggak? Berapa? Lima triliun. Betul nggak 5 triliun? 5 triliun ya? Perasaan Bante pernah hitung dulu 5.000 triliun deh. Hah? 5 triliun. Oke. 5 triliun didanakan 1 orang. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang menjadi anathapindikanya, sadu dong, jangan begini doang. Kan Bante doakan semoga punya 5 triliun gitu kan, 1 orang 1. Kalau Anda sudah berdana segitu banyak, kira-kira apa yang Anda harapkan? Anda donatur tunggal loh, dengan nilai 5 triliun, kira-kira apa yang Anda harapkan? Pokoknya kalau saya datang ke wihara mesti karpet merah. Kalau Bante Sariputa nggak kasih karpet merah, saya ambil wiharanya. Begitu nggak? Ya kan kalau orang Indonesia begitu biasanya. Kalau berantem sama Bante, kusennya diangkat balik pulang. Sudah melakukan kebaikan yang besar, berdana wihara. Setiap hari
Anathapindika berdana makan untuk semua biku dan Buddha, berdana makan pagi, siang. Selain itu, setiap hari dia datang ke wihara. Kalau Sang Buddha malam mau ceramah, dia sudah bawa bunga. Jadi wiharanya sudah wangi, sudah pasang pelita di mana-mana biar ada terang buat umat-umat mendengarkan Dhamma. Anathapindika duduk di mana Bapak Ibu? Ini sudah bukan urusan platinum, diamond, ini sudah plat besi ya. Dia duduk di belakang, tidak duduk di depan, duduk di belakang. Tapi terjadi satu hal, ya, terjadi satu hal, yaitu apa? Satu ketika Anathapindika ini jatuh bangkrut. Jatuh apa? Jatuh bangkrut, miskin. Yang biasanya bisa berdana makan 2 kali menjadi 1 kali. Itu pun cuma nasi sama susu yang encer. Ini adalah makanan paling miskin di India waktu itu. Dia sudah tidak bisa berdana bunga, berdana pelita, tetapi dia masih ke wihara, masih mendengarkan sabda Sang Buddha. Terus dia berdana apa? Dia cuma mengambil secuil pasir dari rumahnya untuk ditaruh di wihara, simbolis dari dana beliau. Coba bayangkan kalau orang sekarang terjadi begitu, nggak mungkin muncul ke wihara lagi. Mau taruh di mana? Bukan saya. Kan saya orang kaya, terus jadi miskin begini gimana? Tidak berlaku buat Anathapindika. Tetap dengar ceramah datang, berdana tetap berdana, ya, walaupun jenis kualitas dananya itu sudah lain. Waktu itu Tutikong ya, dewa Anathapindika ini muncul, ya, jadi di dalam cerita muncul kemudian berdialog dengan Anathapindika. Dewa ini bilang kepada Anathapindika, tuh si kamu kasih dana kepada Sang Buddha, sekarang kamu jatuh miskin, kamu lihat Sang Buddha bagaimana? Ya, Sang Buddha bantu kamu bagaimana sekarang? Kamu sudah miskin. Seperti kalau kita, umat-umat kita sekarang, kalau jatuh miskin, sama nggak teman-temannya akan bisikin begitu? Ya, masih Buddha sih. Emang patung Buddha bisa tolong lu buat apa? Betul nggak? Coba dong move on. Ganti server, pasti sukses. Ya kan? Anathapindika bilang, no, kamu yang keluar dari rumah saya nggak mau dengar omongan dari kamu, keluar. Dewa itu keluar dari rumah karena diusir sama pemilik rumah. Kemudian dia pergi kepada 4 setak tenwang, Catumaharajica Dewa, tolong saya. Mereka bilang, kita nggak bisa bantu kamu. Naik lagi ke atas, pergi ke Sakadewa Indra, Tikong. Ketemu Sakadewa Indra, memberikan hormat. Terus kira-kira apa jawaban Sakadewa Indra kepada dewa ini? Lu si kepo, orang sudah susah masih disumpahin itu kan. Jadi sekarang kamu harus membantu Anathapindika. Ada sekitar berapa bagian dia itu punya piutang dagang. Jadi karena Anathapindika ini baik banget, dia nggak berani nagih piutang dagang. Tahu ya piutang dagang ya? Tahu ya? Kalau Anda Bante tadi malam coba kan, siapa yang utang sama Anda 10.000, coba bayangin, cepat. Anathapindika nggak pikirin. Utang dianggap sudah lunas sama Anathapindika. Nah, sekarang Tikong bilang, kamu pergi lihat
siapa yang ada utang sama Anda Pindika, kasih mimpi supaya bayar. Yang kedua, kamu pergi mengambil harta-harta yang ada di dasar samudra yang tidak bertuan, ambil, bawa ke Anatta Pindika. Baru pergi minta maaf sama Sang Buddha dan minta maaf sama Anatta Pindika. Dilakukan dewa itu, kemudian dewa itu ketemu Sang Buddha. Sang Buddha cuma pesan bahwa Anatta Pindika di kehidupan ini tidak bisa dihentikan siapapun untuk urusan berdana, karena dia lagi menyempurnakan dana paraminya. Ya, singkat cerita, Anatta Pindika kembali menjadi seorang yang kaya. Nah, sudah melihat kan bagaimana besar keyakinan kepada Buddha dari seorang Anatta Pindika. Sudah punya belum? Jadi kalau masih berdana, masih ngomel, belum jadi Anatta Pindika. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apa yang kita pelajari dari Anatta Pindika ini, betul-betul di dalam hidupnya dia mengaplikasikan apa yang Sang Buddha ajarkan. 5 sila tidak bolong. Walaupun ada entertain sama teman-temannya, nih, ciu, minum. Enggak. Saya minum air putih. Ya. Nih, wine, minum. Enggak. Saya minum garam cai. Ngerti enggak garam cai? Teh India enak loh. Ya. Teman-temannya punya masalah, yuk konsultasi sama Sang Buddha. Di sini bisa nggak begitu? Nih, minum. Aduh, nggak boleh, saya lagi menjalankan sila. Aduh, sekali-sekali ulang tahun saya, bro, minum dah. Ya udah dah, maaflah Buddha, minum. Iya kan? Teman-temannya punya masalah, berani nggak bawa ke wihara? Berani nggak? Yuk ketemu Bante kita di sini, yuk ketemu ke wihara yuk. Enggak, yang paling apa? Tuh, udah Loktung jago di sana, yuk ke sana. Itu bagaimana kita bisa memiliki keyakinan terhadap Buddha. Ya. Nah, baru berikutnya Bapak Ibu, Anatta Pindika tidak pernah mengambil jalur VIP. Tidak pernah. Bahkan sebelum dia meninggal, Anatta Pindika hanya menyuruh pembantunya, tolong kasih tahu Bante Ananda, saya sekarat. Pembantunya pergi ke sana, kasih tahu ke Bante Ananda. Akhirnya Sang Buddha bilang, kenapa? Anatta Pindika sakit Buddha. Oh oke. Panggil Bante Sariputta. Ajarkan ini, kalian berdua pergi ke rumah. Even dia sudah mau meninggal, dia tidak pernah merepotkan Sang Buddha. Setelah 2 Bante ini datang ke rumah, Sariputta menjelaskan mengenai proses-proses kematian dan seterusnya, dan ini menjadi Anatta Pindika Kowida Sutta. Ada penjelasan kepada Anatta Pindika. Nanti bisa dicari itu. Bagaimana proses-proses mengalami kematian yang didengarkan oleh Anatta Pindika. Dia nggak pernah merepotkan Sang Buddha. Nah, oleh karena itu, kita yang belum seperti itu, ya nggak apa-apa sih repotin. Tapi repotin pengurus wihara, jangan repotin Bante. Ya, bercanda. Maksudnya, ketika kita berdana, jangan ada ego di situ. Ketika kita berdana, jangan ada kesombongan di situ. Ketika kita berdana, kita harus sadari bahwa ini adalah tabungan kebajikan saya. Saya berbuat baik karena saya tahu perbuatan baik ini membuat diri saya dan makhluk lain berbahagia. Itu. Gak usah panjang-panjang. Bante, terimalah dana dari saya, semoga proyek 1M tercapai. Kalau gak tercapai, apa yang terjadi? Bantenya gak cun, wiharanya nggak cun, disalahin kita.
Padahal dia mintanya kebanyakan. Betul nggak? Itu ya. Jadi ketika kita berbuat baik, kita mesti sadari bahwa karena saya perlu kebajikan ini. Contoh, kalau kita mau berbuat baik nih Bapak Ibu, yang perlu kebajikan itu Anda atau Bante? Contoh deh. Kalau misalnya bantenya di wihara lagi pulang semua, Anda bisa nggak berdana makanan? Bisa nggak? Jadi kalau kita mau berbuat baik dalam hal ini berdana, harus ada dua kondisi, penerima dan kita. Salah satu nggak ada, nggak jadi dana Anda. Betul nggak? Anda mau kasih, misalnya Michael mau kasih kue kepada Christopher. Kalau Christophernya lagi pulang, bisa nggak terlaksana? Nggak bisa. Jadi di dalam perbuatan baik itu harus ada dua, penerima dan pemberi. Jadi si pemberi nggak boleh sombong. Karena kenapa? Kalau nggak ada penerima, kita nggak dapat perbuatan baik. Ini pernah terjadi. Real. Waktu di India, kita sudah siapkan biskuit berapa box? 20 box. Dengan harapan kita sampai di wihara, kita mau dana makan. Sampai di wihara, ternyata libur. Ya, samanera semua pergi, nggak ada orang. Jadi apa yang terjadi? Ya sudah, dana kita nggak nyampe kepada si samaneranya. Ya, itu yang terjadi. Jadi di dalam hidup kita selalu pasti dua sisi ini saling berkegantungan. Oke, mungkin itu. Terima kasih.